Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Sabtu ya. Nah, ini adalah kegiatan aku di malam hari. Jadi tepatnya tadi suamiku pulang kerja bawa beras gitu ya, karena aku nitip beras. Kebetulan di rumahku berasnya habis gitu teman-teman. Dan ini tuh udah masuk pertengahan bulan, di bulan Oktober. Terus suamiku beli yang ukuran 5 kilo. Jadi kemungkinan ini cukup ya untuk akhir bulan. Nah, harga berasnya sendiri ini katanya di 69.500. Biasanya kalau ibu rumah tangga yang beli bisa gitu ya, pilih yang harga yang lebih murah. Tapi kalau bapak-bapak biasanya kan, kalau pak suami gitu ya, nggak ini ya, nggak detail gitu loh tanya yang lagi promo. Tapi ya nggak apa-apa sih, beras ini enak, udah aku cobain. Jadi alhamdulillah aja. Teman-teman selamat akhir pekan ya, nggak berasa nih udah akhir pekan aja. Oke, dilanjut. Ini di keesokan harinya, tepatnya ini tuh hari Sabtu. Setelah suamiku berangkat kerja, aku tuh sempat istirahat atau tiduran bentar gitu ya teman-teman tadi, karena masih nggak enak badan. Tapi setelah bangun tidur alhamdulillah kayak berasa enak gitu badannya. Terus baru deh aku beresin dapur, ini sisa-sisa pas sarapan tadi. Oh ya, untuk video aku yang kemarin alhamdulillah banyak banget yang komen ya. Dan mohon maaf ya teman-teman, untuk barang-barang yang aku declutter itu kebetulan udah dibawa sama rekan kerja suamiku, termasuk hijab-hijab. Itu biasanya kalau pakaian gitu yang aku declutter masih layak pakai, itu aku memang tawarin ke orang yang lebih dekat. Dan beberapa ada gitu yang komen di kolom komentar katanya mau gitu ya dari declutter hijab tersebut, tapi aku mohon maaf ya, udah habis gitu. Lagian kalau dikirim kayaknya tuh kan nanti bakalan repot ya, nanti ada ongkos kirimnya juga lah dan lain-lain. Aku kasihan aja gitu ya, sayang aja sama kalian, sama si bunda siapalah kemarin yang komen gitu. Jadi biasanya aku tawarin dulu ke orang-orang terdekat aku gitu, mau apa enggak. Oh ya, aku di video kali ini mau membahas tentang kenapa sih aku selalu declutter, dengan aktivitas declutter tersebut secara terus-menerus atau rutin, apa nggak mengurangi barang-barang yang kita miliki. Tentu aja barang-barang yang kita miliki akan semakin berkurang ya, namun memang itu adalah tujuan dari declutter yang aku lakukan. Kenapa sih memiliki sedikit barang? Apa nggak pengen memiliki banyak barang gitu? Kadang-kadang kan individu yang hidup di dunia ini malah kebanyakan suka mengkoleksi barang gitu ya. Kalau aku sendiri sih enggak, karena aku jauh merasakan lebih tenang setelah memiliki sedikit barang. Kenapa bisa begitu? Karena dengan secukupnya barang yang aku butuhkan dan secukupnya barang yang aku miliki itu menjadikan aku menginginkan lebih sedikit juga. Artinya dengan secukupnya barang yang ada di rumah itu sebenarnya udah cukup untuk membantu aktivitas yang aku jalani setiap harinya. Dan secukupnya barang atau sedikit barang yang aku miliki tersebut akan mengurangi keinginan-keinginan berlebih. Aku pernah merasakan hidup dengan banyak barang itu malah membuat aku kerepotan sendiri. Seperti misalnya aku memiliki banyak barang perabotan rumah, aku memiliki pakaian, kadang-kadang aku lebih santai gitu untuk merawat atau membersihkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang yang harusnya udah jadwalnya nyuci baju aku tunda-tunda dulu karena merasa masih banyak stokan baju. Dan pada saat nanti aku pas nyuci baju ternyata udah banyak banget stokannya. Hal ini berkaitan dengan juga pas aku lagi nyetrika ya. Dengan setrikaan yang menumpuk itu kadang-kadang membuat aku lebih pusing, dan mood untuk ngerjain setrikanya itu malah jauh lebih males buat ngerjainnya. Lain halnya dengan aku memiliki secukupnya barang. Kadang-kadang kalau udah mau jadwalnya nyuci baju antara 2 atau 3 hari sekali gitu ya, aku harus langsung nyuci. Karena kalau aku tunda-tunda terus, aku nggak bakalan punya stokan baju. Begitupun dengan jadwal nyetrikanya. Jadi setiap kali aku nyuci baju dan udah kering, sekarang langsung aku setrika gitu ya, biar nggak ada tumpukan baju. Karena semakin banyak barang yang harus kita beresin itu, kadang-kadang kitanya semakin nggak mood gitu kan. Nah, setelah itu juga ada beberapa teman-teman yang komen kalau memiliki sedikit baju atau secukupnya pakaian itu apa nggak dikomen sama mungkin tetangga sekitar atau orang lain gitu, kok pakai bajunya yang itu-itu aja.
Kalau menurut aku sih enggak ya. Kalau pikiranku sendiri itu orang lain itu enggak terlalu fokus kok pada diri kita. Aku juga merasa karena aku itu bukan artis yang harus dilihat atau difokuskan oleh orang lain ya. Aku rasa orang lain itu tidak punya waktu yang banyak untuk memikirkan atau melihat apa yang kita pakai. Selain itu aku juga nyaman sih hidup dengan sedikit barang. Ya, contohnya misal pakaian. Untuk hari-hari memang aku selalu pakai kayak daster gitu ya. Kadang juga ada one set sih, tapi nggak banyak. Kenapa hidup dengan pakaian rumahan kayak daster itu menurut aku karena lebih membuat aku nyaman dalam aktivitas di rumah. Untuk bepergian biasanya juga aku cuma pakai gamis. Dan untuk sekarang ini juga aku pakai gamisnya itu yang simple gitu ya, yang kadang juga yang nggak bermotif. Aku rasa aku cukup nyaman dan fine-fine aja meskipun sekarang aku ada kegiatan bikin vlog atau ngonten. Mungkin teman-teman juga ngelihatnya pakaian aku itu-itu aja ya, tapi selagi aku nyaman, selagi aku punya stokan baju untuk dipakai dan masih layak, itu nggak ada masalah sama sekali. Karena banyak hal sekali yang lebih penting yang kita harus pikirkan, lebih prioritaskan dari sekedar barang-barang ataupun pakaian yang harus kita miliki. Begitupun dengan barang-barang lainnya ya, kayak misalnya skincare atau make up. Biasanya aku hanya punya satu, baik itu misal seperti moisturizer atau krim wajah, parfum, body lotion gitu ya. Aku hanya punya satu dan aku akan membelinya lagi setelah barang tersebut habis masa pakainya gitu. Jadi nggak mubazir. Kadang-kadang kalau kita mengkoleksi apa yang kita udah punya itu belum habis terus kita beli lagi, akhirnya tuh kayak mubazir gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Tapi zaman saat gadis dulu, zaman muda juga sempet kayak koleksi gitu kan beberapa parfum karena merasa wanginya beda-beda nih. Tapi menurut aku nggak ada yang tujuan penting atau manfaat penting dari koleksi tersebut ya, karena kadang-kadang baik baju maupun barang atau benda-benda lainnya yang kita miliki secara tujuannya itu mengkoleksi, kita juga akan memakainya yang itu-itu mulu yang kita favoritkan. Lain halnya kalau kita memiliki barang-barang yang kita butuhkan di rumah itu secukupnya ya. Semua barang yang kita punya akan menjadi penting dan akan menjadi favorit karena fungsi dari barang tersebut ya untuk kita pakai secara bergantian. Gak ada barang nganggur gitu. Bayangin aja kalau kita terlalu banyak memiliki barang, pasti banyak sekali barang-barang tersebut yang nganggur, yang hanya berdiam diri gitu ya, tersimpan ada di rumah kita. Bahkan kadang-kadang malah menjadi PR tambahan untuk kerjaan kita. Gimana kita harusnya itu melakukan pekerjaan rumah tangga itu bagian dari aktivitas kehidupan kita yang enggak semua kita lakukan atau enggak semua aktivitas kita itu hanya di rumah. Tapi kalau kita memiliki barang-barang berlebih, akhirnya jadi PR tambahan. Padahal waktu tersebut bisa kita manfaatkan untuk istirahat, untuk bertumbuh, untuk mengembangkan diri, untuk menonton tontonan yang memang bermanfaat untuk diri kita ya, daripada sekedar membereskan barang-barang yang tidak ada fungsinya. Seperti orang-orang hebat yang sering aku lihat, seperti pemilik dari aplikasi Facebook ataupun orang-orang hebat lainnya, biasanya mereka juga berpakaian sederhana. Tidak ada banyak pakaian yang mereka miliki, rata-rata malah modelnya sama gitu kan. Apa ada yang berani membuli mereka ataupun mencaci, loh kok katanya orang hebat pakaiannya itu-itu mulu, kan enggak. Memulai sadar dengan keberadaan barang-barang yang kita miliki itu juga akan bermanfaat untuk lingkungan kita. Ketika kita sadar dan aware bahwa barang-barang yang kita miliki ini tidak berlebihan, maka sampah yang akan kita sumbangkan juga tidak begitu banyak ya. Upaya tersebut akan menjaga lingkungan kita jauh lebih baik. Maaf ya teman-teman, tadi ada iklan sebentar, ada tawon gitu, jadinya aku tuh kayak gerakan gitu, karena biasa ya tawon tuh ya gitulah ya, takut disengat intinya. Oh ya, aku juga mau nyapa teman-teman semua yang udah selalu hadir di setiap video aku, di setiap kegiatan aku. Kadang-kadang tuh aku suka lupa gitu ya mau nyebutin namanya siapa aja, karena banyak, seperti Bunda siapa ya kemarin, Amrit atau siapa yang dari Malang, Kak Vina, Kak Embul,
Umi, Sunaria, terus juga siapa lagi ya? Pokoknya banyak sih. Aku seneng banget sih kalau kehadiran video aku ini bisa memberikan semangat ataupun bisa menemani aktivitas kalian. Dan aku seneng banget apalagi kalau video yang aku share ini ada manfaat yang bisa diambil ya. Pokoknya di sini kita saling silaturahmi. Ada Mama Tirta juga, terus Kak Azi yang dari Malaysia. Pokoknya semuanya aja aku ngucapin terima kasih. Terus juga aku doakan semoga kalian sehat selalu, apalagi di musim cuaca ekstrim seperti ini ya. Katanya ada yang bilang belum pernah dapat hujan. Kalau di tempat aku alhamdulillah nih udah agak rutin gitu ya, meskipun tidak setiap hari. Pokoknya di daerah aku udah agak lumayan adem. Oke teman-teman, ini aku udah selesai aktivitas nyetrikanya, jadi langsung aja aku mau simpan di lemari aku seperti ini ya. Lemari aku seadanya aja, ini pun tidak full karena memang pakaian yang aku dan suamiku miliki disesuaikan dengan kebutuhan kami secukupnya yang kami miliki. Begitupun juga dengan skincare, body care itu malah kebanyakan ya yang kita butuhkan, kayak obat jompo gitu ya, kayak minyak angin gitu-gitulah. Ini sederhana aja, segini aja tuh masih banyak ruang yang kosong. Tapi alhamdulillah meskipun hanya sedikit pakaian yang kami miliki, ini bisa mencukupi kebutuhan kami untuk setiap harinya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. Aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan juga aku mau mengucapin terima kasih banyak atas segala support yang kalian kasih untuk aku selama ini. Itu membuat aku sangat bersemangat dan menjadikan aku itu kayak deket gitu ya dengan kalian semua. Selamat berakhir pekan ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, minum dan makan yang teratur. Pokoknya jangan banyak pikiran. See you next video. Assalamualaikum. Bye.